Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyin wa fajjaral uyuna yunabi'alil qulub wa ja'ala liqa bainal ahibbati sakinatan waltina masyamli ni'matan tastahiku syukra. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi alladhina qaddamu lil bashariyati amsa amsilatil mawaddah wal wafa. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, para sesepuh yang menjadi akar kearifan kita, dan terutama dua jiwa yang sebentar lagi akan disatukan dalam ikatan termulia. Jika kita renungkan siang ini, ada keheningan yang berbicara. Ada tetesan air yang bukan sekedar membasahi kulit, tapi menyirami benih-benih cinta yang akan tumbuh. Ada rintik berkah yang turun dari langit rahmat, menyentuh bumi harapan kita. Kita berkumpul di rumah ini bukan hanya untuk merayakan, tapi untuk menjadi saksi. Saksi atas peralihan suci dari aku dan kamu menuju kami. Saksi atas perjalanan seorang anak yang akan mengambil amanah baru tanpa melepas amanah lama. Dalam kesunyian yang hikmat ini, sebelum kata-kata nasihat mengalir, mari kita hadirkan sejenak tiga rasa dalam hati. Pertama, rasa syukur. Bersyukur kepada Allah yang masih mempertemukan hati dengan hati, yang masih menumbuhkan cinta di tengah dunia yang kadang membuat kita lupa cara mencinta. Kedua, rasa haru. Terharu melihat perjalanan dua keluarga yang dengan sabar merajut impian, meniti hari hingga sampai pada momen di mana doa-doa mereka mulai berbunga. Ketiga, rasa tawadu. Rendah hati karena kita semua yang hadir di sini adalah pelajar dalam sekolah kehidupan. Tak seorang pun yang sempurna dalam cinta, tapi setiap hari kita diundang untuk terus belajar. Siang ini, di bawah atap yang sama, yang akan melempas seorang anak untuk membangun atap baru, izinkan kita bercermin sejenak. Bercermin pada air siraman yang mengalir. Sebagaimana kasih orang tua yang tak pernah berhenti mengalir kepada anaknya. Bercermin pada kehangatan keluarga. Sebagaimana kehangatan yang harus dibawa ke keluarga baru. Bercermin pada doa-doa yang dipanjatkan. Sebagaimana doa yang akan menjadi pondasi rumah tangga. Kita akan berbicara tentang pernikahan bukan sebagai garis finish, tapi sebagai garis start yang penuh makna. Kita akan menyelami bakti bukan sebagai kewajiban yang usai, tapi sebagai ibadah yang terus berlanjut. Kita akan merenungkan cinta bukan hanya sebagai perasaan, tapi sebagai pilihan yang diperbaharui setiap hari. Sebelum kita memasuki samudra nasihat, mari kita pasang niat bersama. Bahwa setiap kata yang kita dengar siang ini, kita jadikan doa yang hidup. Bahwa setiap kisah yang kita simak, kita jadikan cermin untuk bercermin. Bahwa setiap nasihat yang kita terima, kita jadikan bekal untuk berjalan. Karena sesungguhnya kita semua dengan berbagai peran,
adalah peziarah cinta. Dan siang ini adalah salah satu perhentian di mana kita saling mengingatkan bahwa tujuan perjalanan ini adalah ridho ilahi. Dan bahwa setiap langkah cinta harus membawa kita lebih dekat kepadanya. Izinkan saya memulai dengan mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak, menghadirkan keheningan dalam hati, dan membuka pintu jiwa untuk mengikuti untayan mutiara hikmah yang Allah titipkan untuk kita renungkan bersama. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Izinkan kita sejenak menengok ke belakang, ke sumber mata air yang selama ini mengalirkan kasih tanpa henti. Terkhusus untuk Ananda calon mempelai. Lihatlah Ananda, wajah kedua orang tuamu yang hadir di sini. Di kerutan wajah mereka tersimpan sejarah pengorbanan. Di uban rambut mereka terkristal waktu-waktu terjaga demi membesarkanmu. Di senyum mereka hari ini tercermin harapan yang telah lama disimpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan kariman. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Ananda, juga hadirin semua para pejalan cinta yang sebentar lagi akan memulai ekspedisi suci. Tentunya kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang tadi kita simak bukan sekedar perintah. Ini adalah peta navigasi jiwa yang Allah turunkan langsung disandingkan dengan perintah teragung, jangan menyembah selain Dia. Allah tidak berfirman, beribadahlah kepadaku, lalu hormatilah orang tuamu. Tapi Allah berfirman, Allah ta'budu illa iyah, wabil walidaini ihsana. Jangan menyembah selain aku, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kedudukan bakti dalam bahasa ilahi diletakkan bersebelahan dengan tauhid. Seolah Allah berbisik, hambaku, engkau tak mungkin mendekat kepadaku dengan sempurna jika jembatan ke orang tuamu rapuh. Fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ah, satu suku kata, dua huruf hijaiyah. Tapi ia mampu membangun tembok setebal apapun. Ketika kita masih kanak-kanak, orang tua kita mendengar ah kita dengan telinga kesabaran. Ah, aku mau main lagi. Dan mereka tersenyum. Ah, aku mau makan. Dan mereka membujuk dengan lembut. Kini giliran kita mendengarkan ah, mereka dengan telinga yang sama. Ya ah, anakku, bunda lupa lagi naruh kacamata. Ah, Pak, kok ayamnya keras sekali. Tapi betapa sering, ah, mereka kita balas dengan helaan napas kesal. Betapa sering kita menganggap kelambatan mereka sebagai beban, bukan sebagai kesempatan untuk melayani. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang.
Ini mungkin perintah paling radikal di zaman kita. Merendahkan diri. Di dunia yang meneriakan self-love, hak individual, boundaries, Allah memerintahkan, rendahkanlah dirimu di hadapan mereka yang telah merendahkan diri demi menggendongmu. Merendahkan diri di sini bukan berarti kehilangan martabat. Justru ini adalah martabat tertinggi. Seperti bumi, semakin rendah, semakin ia mampu menumbuhkan pohon yang tinggi. Seperti laut, semakin dalam, semakin ia menampung kehidupan. Ketika kau membasuh kaki ibumu yang bengkak, ketika kau menyuapi ayahmu yang tangannya gemetar, ketika kau mendengarkan cerita yang sama untuk ke-100 kalinya, disitulah kau sedang merendahkan diri menuju ketinggian ruhani yang tak terukur. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Hadirin, perhatikan struktur doa ini. Yang pertama, wahai Tuhanku, kita menghadap Allah. Kedua, kasihanilah mereka, kita memohon untuk orang tua. Ketiga, sebagaimana mereka mendidik aku, kita mengakui hutang budi. Ini adalah segitiga cinta. Allah, orang tua, dan diri kita. Dan perasa sebagaimana, kama adalah kata kunci. Kita tidak memohon, kasihanilah mereka karena mereka mendidik. Tapi kasihanilah mereka sebagaimana dengan cara yang sama seperti mereka mendidikku. Kita meminta Allah memperlakukan orang tua kita dengan kualitas kasih sayang yang sama persis dengan yang mereka berikan kepada kita saat kecil. Dengan kesabaran yang sama, kelembutan yang sama, pengorbanan yang sama. Wahai Ananda, esok ketika kau sudah memiliki rumah tanggamu sendiri, ayat ini akan mendapatkan dimensi baru. Kau akan paham betapa beratnya mendidik waktu kecil. Ketika kau terjaga demi anakmu yang demam, kau akan teringat betapa sering orang tuamu terjaga demi dirimu. Kau akan mengalami betapa sakitnya mendengar dari anakmu. Dan kau akan teringat, jangan-jangan kau pernah melukai orang tuamu dengan yang sama. Kau akan merasakan kerinduan untuk didoakan anakmu. Sebagaimana orang tuamu merindukan doamu hari ini. Pernikahan bukanlah pemutusan hubungan dengan orang tua. Justru pernikahan adalah kesempatan untuk membayar hutang dengan mata uang yang berbeda. Dengan menunjukkan kepada orang tua bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Terlihat dalam keluarga harmonis yang kalian bangun. Hidup ini aneh, bukan? Kita seringkali menjadi anak dan orang tua dalam waktu yang sama. Merasa belum cukup berbakti kepada orang tua di atas, sambil berusaha menjadi orang tua yang baik untuk anak di bawah. Mungkin itulah hikmahnya ayat ini turun. Allah tahu betapa kompleksnya posisi kita. Maka dia berikan pedoman, jangan berkata Karena kau tahu bagaimana sakitnya mendengar dari anakmu kelak.
Rendahkanlah dirimu, karena hanya dengan merendahkan diri, kau bisa memahami betapa tingginya pengorbanan mereka. Berdoalah untuk mereka, karena doa adalah mata uang spiritual yang tak terbatas, yang bisa kau berikan bahkan ketika fisikmu terbatas. Mari di kesempatan ini kita sama-sama doakan kedua orang tua kita masing-masing. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka dengan kasih-Mu yang tak terhingga. Seperti mereka terjaga di siang panjang demi kami. Seperti mereka menahan lapar agar kami kenyang. Seperti mereka bersabar atas kenakalan kami. Seperti mereka berdoa dalam sujud-sujud panjang untuk keselamatan kami. Dan ya Allah, jadikan kami anak-anak yang bisa membuat mereka bangga. Bukan dengan harta atau jabatan, tapi dengan akhlak yang mereka tanamkan, dengan agama yang mereka wariskan, dan dengan cinta yang kami teruskan ke generasi berikutnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, momen pernikahan ini bukanlah tanda lepasnya tali bakti. Justru ini adalah peralihan bentuk pengabdian. Dahulu kau berbakti sebagai anak yang bergantung. Kelak kau berbakti sebagai kepala keluarga yang melindungi. Wahai Ananda, esok kau akan memikul dua amanah sekaligus. Pertama, amanah kepada orang tuamu yang masih berlanjut. Meski telah memiliki keluarga sendiri, kewajibanmu kepada mereka tidak terputus. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama setelah sholat wajib. Hak orang tuamu atas dirimu tetap berlaku. Pertama, hak untuk didengar. Meski dengan keluargamu sendiri, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan nasihat mereka. Kedua, hak untuk dikunjungi. Jangan biarkan kesibukan barumu membuat jarak menjadi tembok. Yang ketiga, hak untuk dibahagiakan. Keberhasilan rumah tanggamu adalah kebahagiaan terbesar bagi mereka. Yang keempat, hak untuk diminta doanya. Doa orang tua yang ridho adalah perisai kehidupan. Kedua, amanah kepada calon istrimu yang akan menjadi pakaian bagimu. Dan kelak kepada anak-anakmu. Inilah yang disebut tanggung jawab berjenjang. Semakin bertambah peran, semakin bertambah kewajiban. Sebuah kisah bijak mengingatkan kita. Mari kita simak. Di tengah gurun pasir yang membakar, di bawah langit Yaman tak berawan, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais bin Amir, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Uwais Al-Qarni. Ibunya telah renta, buta kedua matanya, dan tubuhnya ringkih dimakan usia. Tapi ada api dalam hati Uwais, keinginan untuk membawa ibunya menunaikan haji ke Baitullah. Padahal mereka miskin, tak punya unta, tak punya kuda, hanya ada tekad dan dua kaki yang kuat. Maka berjalanlah Uwais, menggendong ibunya di punggungnya, melintasi padang pasir sejauh lebih dari 1.500 kilometer. Satu langkah, dua langkah, ribuan langkah. Pasir membakar telapak kakinya. Terik menyangat kulitnya. Dahaga mengeringkan kerongkongannya. Tapi berat apapun pasir di kaki, takkan pernah seberat rahim yang pernah mengandungnya. Panas apapun terik di gurun,
tak akan pernah sepanas demam yang pernah ibunya rasakan saat menjaganya. Di tengah perjalanan, seorang musafir yang melihatnya terkesima bertanya, "Wahai pemuda, apakah dengan engkau menggendong ibumu sejauh ini, semua bakti kepada ibumu telah lunas terbayar?" Uwais menghela napas. Matanya berkaca-kaca. "Wahai saudaraku, sekalipun aku menggendongnya selama perjalanan ke Baitullah ini, itu belum sebanding dengan satu siang ia terjaga, satu malam ia terjaga demamku saat aku bayi. Belum sebanding dengan satu hari ia menahan lapar agar aku kenyang. Belum sebanding dengan satu jam ia berdoa dalam sujud panjang untuk keselamatanku." Inilah pelajaran Uwais Al-Qarni kepada kita. Bakti kepada orang tua bukanlah matematika dunia. Di dunia kita hitung berapa juta uang yang kita beri, berapa kali kita menjenguk, berapa hadiah yang kita bawakan. Tapi di mata Uwais, di mata Allah, yang dihitung adalah rasa syukur yang tak pernah cukup. Pengakuan bahwa kita takkan pernah membalas setara. Kerendahan hati bahwa kita tetap berhutang budi. Uwais yang menggendong ibunya sejauh ribuan kilometer merasa masih berhutang. Lalu bagaimana dengan kita yang kadang merasa cukup hanya dengan mengirim uang bulanan? Yang merasa sudah berbakti dengan menelepon seminggu sekali. Wahai Ananda, ketika kau membangun rumah tangga baru, jangan pernah terjebak dalam perhitungan bakti. Aku sudah memberinya uang. Aku sudah menempatkannya di panti jompo yang bagus. Aku sudah mengunjunginya sebulan sekali. Uwais mengajarkan, bakti adalah soal rasa, bukan angka. Soal kehadiran, bukan pemberian. Soal penghormatan, bukan sekedar pemenuhan kewajiban. Dan yang paling dalam, bakti itu justru semakin bertambah ketika kau semakin dewasa, bukan semakin berkurang. Hadirin, kisah Uwais tak berhenti di penggendongan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah bertemu langsung dengannya pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Kelak, jika kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doanya, karena doanya mustajab." Mengapa seorang pemuda miskin dari Yaman yang tak pernah bertemu Rasulullah mendapat kehormatan demikian? Karena Allah mengangkat derajat orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ketika ibunya wafat, Uwais tetap menjaga janji bakti. Dia tak segera pergi ke Madinah menemui Rasulullah karena belum mendapat izin ibunya untuk bepergian jauh. Dan ketika izin itu datang, lewat mimpi setelah ibunya wafat, barulah dia berangkat. Maka dalam momen menjelang pernikahan ini, mari kita renungkan. Yang pertama, bakti itu bukan beban, tapi kehormatan. Seperti Uwais yang merasa terhormat bisa menggendong ibunya. Kedua, bakti itu takkan pernah lunas. Justru ketika kita merasa sudah cukup, saat itulah kita mulai kurang. Yang ketiga, bakti itu menular. Ketika kau berbakti kepada orang tuamu, istrimu akan belajar berbakti kepadamu. Anak-anakmu kelak akan belajar berbakti kepadamu. Uwais mengajarkan kita, jangan tanya
sudah seberapa banyak aku berbakti? Tanyalah, masih seberapa banyak lagi yang bisa aku lakukan? Di akhir hayatnya, Uwais Al-Qarni meninggal dalam keadaan syahid di perang Siffin, membela Ali bin Abi Thalib, tapi warisannya tetap hidup. Sebuah telaga di Yaman yang konon airnya tak pernah kering. Metafora bahwa bakti yang tulus akan mengalirkan berkah yang tak pernah berhenti. Wahai Ananda, semoga pernikahanmu nanti bukan hanya menghubungkan dua hati, tapi juga menyambungkan dua generasi. Bukan hanya membangun rumah tangga baru, tapi juga memelihara rumah lama tempat kau dibesarkan. Seperti Uwais yang tetap mengingat gendongan ibunya, meski telah menggendongnya ribuan kilometer. Semoga kau tetap mengingat susah payah orang tuamu, meski telah memiliki tanggung jawab baru. Karena sesungguhnya tak ada bakti yang terlalu besar untuk orang tua. Yang ada hanya rasa terima kasih yang selalu terlalu kecil. Wahai Ananda, ketika kau membangun rumah tangga, jangan pernah membangun tembok pemisah dengan orang tuamu. Bangunlah jembatan yang semakin kokoh. Jadikan pernikahanmu bukan sekedar penarik diri, melainkan sebagai pengikat kasih yang semakin luas. Caranya, satu, jadikan istrimu sekutu dalam berbakti. Ajak dia menghormati dan menyayangi orang tuamu seperti orang tuanya sendiri. Kedua, buat orang tuamu merasa memiliki keluarga baru, bukan kehilangan anak. Libatkan mereka dalam kegembiraan rumah tanggamu. Yang ketiga, pertahankan komunikasi. Satu telepon, satu kunjungan bisa menyambung rindu. Ada yang bertanya, bagaimana membagi cinta antara orang tua dan istri? Jawabannya, cinta bukanlah kue yang dibagi-bagi hingga berkurang. Cinta adalah cahaya yang semakin banyak sumbernya, semakin terang sinarnya. Ketika kau menyayangi orang tuamu, itu tidak mengurangi cintamu kepada istrimu. Justru istrimu akan melihat bahwa kau adalah lelaki yang tahu balas budi, yang menghargai pengorbanan, yang menjaga kehormatan hubungan. Itu akan membuatnya semakin menghormatimu. Dan ketika kau menyayangi istrimu, itu bukan pengkhianatan kepada orang tuamu. Justru dengan membahagiakan istrimu, kau telah menjalankan amanah yang diajarkan oleh orang tuamu sendiri. Maka di momen siraman yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita panjatkan di kesempatan ini dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami. Untuk Ananda calon mempelai, jadikanlah pernikahannya ya Allah sebagai tambahan kekuatan dalam berbakti, bukan pengurangan. Berikanlah kebijaksanaan untuk menyeimbangkan hak istri dan hak orang tua. Karuniakan hati yang lapang bagi calon istri untuk menerima keluarga suaminya. Kuatkan ikatan ini dengan saling pengertian dan kasih sayang. Untuk kedua orang tua calon mempelai, ya Allah, lipat gandakan pahala atas segala pengorbanan selama ini. Jadikan pernikahan anak ini sebagai sumber kebahagiaan yang terus mengalir. Panjangkan umur dalam ketaatan, sehatkan tubuh dalam keberkahan. Dan untuk semuanya keluarga besar, satukan hati dalam ikatan silaturahmi. Jadikan acara ini awal dari kebaikan-kebaikan yang berkelanjutan. Ya Allah, pertemukanlah dua hati ini dalam ridho-Mu.
Jadikan rumah tangga mereka taman yang menyejukkan, dan jagalah bakti mereka kepada orang tua seperti mata air yang tidak pernah kering. Hadirin rahimakumullah, prosesi siraman yang kita saksikan ini bukan hanya ritual jasmani. Ini adalah simbol penyucian niat, menyucikan hati untuk siap memikul amanah baru tanpa melupakan amanah lama, menyucikan jiwa untuk setiap memberi tanpa mengabaikan yang telah memberi, menyucikan cinta untuk siap membagi kasih tanpa mengurangi hak siapapun. Wahai calon mempelai, esok ketika kau sudah memimpin rumah tanggamu, ingatlah selalu, kesuksesan sejati seorang suami bukan hanya diukur dari kebahagiaan istrinya, tetapi juga dari senyuman orang tuanya yang bangga melihat anaknya tumbuh menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab tanpa melupakan asal-usulnya. Semoga pernikahanmu menjadi berkah berlapis. Berkah untukmu, berkah untuk istrimu, berkah untuk orang tuamu, dan berkah untuk keturunanmu kelak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.